Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 atas nama saya Siti Nur Hasanah dan Ulfa Lailatun Nusrohah akan membahas metodologi pembelajaran PAI yang berjudul metode tanya jawab. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama pengertian metode tanya jawab, yang kedua dasar metode tanya jawab di dalam Al-Quran, yang ketiga jenis-jenis metode tanya jawab, yang keempat tujuan metode tanya jawab, yang kelima langkah-langkah metode tanya jawab, dan yang keenam kelebihan dan kekurangan metode tanya jawab. Baik, yang pertama pengertian metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam proses belajar mengajar melalui interaksi dua arah atau two-way traffic, dari guru ke peserta didik atau dari peserta didik kepada guru agar diperoleh jawaban kepastian materi melalui jawaban lisan guru atau peserta didik. Jadi metode tanya jawab ini adalah metode pengajaran yang dilakukan dua arah, yaitu dari seorang guru ke peserta didik ataupun dari peserta didik ke gurunya. Nah, agar diperoleh jawaban dari pertanyaan yang diinginkan, baik itu dari guru ataupun dari peserta didik. Kemudian, yang kedua, dasar metode tanya jawab di dalam Al-Quran. Nah, dasar metode tanya jawab di dalam Al-Quran ini terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 43, yang artinya, "Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." Quran Surah An-Nahl ayat 43. Dan yang kedua terdapat dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 7, yang artinya, "Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui." Quran Surah Al-Anbiya ayat 7. Nah, jadi berdasarkan kedua surah inilah, maka kita dianjurkan untuk bertanya kepada orang yang lebih mengetahui. Maka dari itu muncullah sebuah metode tanya jawab. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis metode tanya jawab. Yang pertama, menurut maksudnya, yaitu pertanyaan yang merupakan mengharapkan agar orang lain mematuhi perintah yang diucapkan dalam bentuk pertanyaan. Contohnya, seorang guru menegur siswa-siswanya ketika sedang proses pembelajaran. Contohnya dengan mengatakan, "Dapatkah kalian diam agar suara saya terdengar di kelas ini?" Nah, kurang lebih contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan retorik. Nah, pertanyaan retorik ini merupakan pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban, melainkan akan dijawab sendiri oleh guru karena merupakan teknik penyampaian informasi kepada peserta didik. Nah, ini sering dilakukan oleh seorang guru ketika guru menjelaskan pelajaran, ya. Kemudian yang ketiga, mengarahkan atau menuntun. Nah, pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang diajukan untuk memberi arah kepada peserta didik dalam proses berpikir. Contohnya adalah seorang guru bertanya kepada siswanya, semisal, "Minggu yang lalu kita telah membicarakan macam-macam najis. Coba Nadia, silahkan, yang mana yang lebih tinggi derajatnya antara najis, mughalladhah, dan mutawasithah." Nah, pertanyaan ini lebih mengarahkan kepada peserta didik agar dia berpikir dan mengingat kembali materi yang sudah pernah disampaikan oleh gurunya. Kemudian yang selanjutnya ada pertanyaan yang menggali. Nah, pertanyaan ini merupakan pertanyaan lanjutan yang akan mendorong peserta didik untuk lebih mendalami jawaban terhadap pertanyaan sebelumnya. Nah, contohnya ketika seorang guru akan melanjutkan proses pembelajaran, guru tersebut menanyakan materi yang sebelumnya, ya agar peserta didik tidak melupakan materi-materi yang telah dibahas sebelumnya. Nah, selanjutnya ada tujuan metode tanya jawab. Tujuan yang pertama yaitu menyimpulkan materi yang telah lalu. Nah, jadi materi sebelumnya itu disimpulkan kembali bersama-sama oleh guru dan juga peserta didik
agar peserta didik tetap mengingat materi-materi sebelumnya. Kemudian yang kedua, melanjutkan pelajaran yang sudah lalu. Kemudian yang ketiga, menarik perhatian siswa untuk menggunakan pengetahuan dan pengalaman. Yang keempat, memimpin pengalaman atau pemikiran siswa. Nah, ketika seorang siswa menghadapi suatu persoalan, maka pemikiran siswa dapat dibimbing oleh guru untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Atau sebaliknya, guru dapat mengajukan pertanyaan kepada siswa tersebut. Kemudian yang kelima, menyelangi pembicaraan untuk merangsang perhatian siswa dalam belajar, sehingga dengan demikian adanya kerjasama antara siswa dan juga guru dan dapat menimbulkan semangat siswa dalam belajar. Kemudian yang terakhir, yaitu meneliti kemampuan siswa dalam memahami suatu bacaan yang dibacanya atau ceramah yang sudah didengarnya. Nah, dengan metode tanya jawab ini dapat meneliti bagaimana kemampuan siswa dalam memahami bacaan yang pernah dibacanya dan juga ceramah yang sudah pernah didengarnya. Jadi dapat diketahui sejauh mana pengetahuan yang diperoleh oleh siswa tersebut. Langkah-langkah dalam metode tanya jawab. Yang pertama, the mix strategi, yakni mengkombinasi berbagai tipe dan jenis pertanyaan. Yang kedua, the speak strategi, yakni menggunakan pertanyaan yang saling berkaitan satu sama lain. Yang ketiga, the play to strategi, yakni mengajukan pertanyaan yang sama jenisnya terhadap sejumlah siswa sebelum beralih kepada jenis pertanyaan yang lain. Yang keempat, the inductive strategi, yakni dengan berbagai pertanyaan siswa didorong untuk menarik generalisasi dari hal-hal khusus ke hal-hal yang umum atau berbagai fakta. Kelebihan dan kekurangan metode tanya jawab. Kelebihannya yang pertama, dapat mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik terhadap pelajaran. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan kepada guru tentang suatu masalah yang belum dipahami. Yang ketiga, melatih peserta didik untuk berpikir kritis. Yang keempat, mengembangkan keberanian dan keterampilan peserta dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Yang kelima, memotivasi dan menimbulkan kompetisi belajar peserta didik. Yang keenam, pertanyaan dapat menarik dan menarik perhatian peserta, bahkan jika peserta berisik. Kemudian kekurangannya yang pertama, adanya rasa tidak puas atas pertanyaan yang diberikan. Yang kedua, peserta didik merasa takut salah menjawab pertanyaan. Yang ketiga, bagi siswa yang tidak aktif atau jarang bertanya, bahkan tidak pernah, terkadang menjadi malu kepada teman-temannya. Yang keempat, waktu sering banyak terbuang, terutama apabila peserta didik tidak dapat menjawab pertanyaan sampai 2 atau 3 orang. Yang kelima, bagi siswa yang malas membaca, metode tanya jawab menjadi tidak aktif atau pasif. Kesimpulannya, metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam proses belajar mengajar melalui interaksi dua arah, dari guru ke peserta didik atau dari peserta didik kepada guru, agar diperoleh jawaban kepastian materi melalui jawaban lisan oleh guru atau peserta didik. Secara diagramatik, Rushan menggambarkan bahwa guru mengajukan pertanyaan terhadap peserta didik, kemudian mengalihkan pertanyaan itu terhadap peserta didik lainnya untuk dikomentari dan diberi penjelasan seperlunya. Dalam metode tanya jawab, kelancaran jalannya pelajaran agak terhambat karena diselingi tanya jawab. Pada kelas besar, pertanyaan tidak dapat disebarkan kepada seluruh peserta didik, sehingga peserta didik tidak dapat memiliki kesempatan yang sama untuk menjawab maupun bertanya. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.